Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia iFlight Nazgul Evoque F5D pesanan Om Ari ya, yang ada di Palu. Turut prihatin atas musibah di Palu. Jadi Om Ari sebelumnya sudah pernah order ke Pilot Nakal, cuman Pilot Nakal nggak bawa konten ya. Dan kali ini tambah lagi order iFlight Nazgul Evoque F5D 5 in guys. Yang pertama order itu Black Bee ya, mobilnya 71 SHD. Oke, ini agak gelap karena mendung. Pertanggal paksa ini bikin konten guys. Tuh lihat di meja udah ada, cuman pertanggal berteduh di bawah pohonnya. Oke, jadi si iFlight Nazgul Evoque F5D waktu teman-teman mau beli itu pilihannya ada yang sudah pakai receiver, sudah ada GPS. Nah, waktu pertanggal belikan punya Om Ari ini sudah ada GPS tapi belum ada RX, dan pertanggal pasangin RX ILRS ya. Oke, jadi sudah terpasang RX ILRS. Untuk antena pertanggal ganti pakai Beta FPV ya. Jadi antenanya lebih kaku ya. Oke, ini rintik-rintik guys. Aduh, kehujanan nih guys. Oh my god. Kehujanan. Padahal sudah di bawah pohon ya. Oke, ini gerimis cantik. Dan sebentar untuk charger. Nah, jadi gini, Evoque F5D ini speknya 6S. Cuman buat pemula, Pilot Nakal saranin pakai 4S saja dulu. Ini sudah kepasang baterai 4S ya, 1500 mAh CNHL. Dan kalau sudah lulus 4S, sudah maksimal ngetes si Evoque F5D pakai 4S, monggo silakan naik ke 6S. Tapi kalau charger baterai 4S ini ya, kalau udah 6S chargernya nggak ini guys, chargernya agak mahal ya. Bisa pakai ISDT Q6 Nano atau ISDT 608AC. Cuman pertama saranin 608AC. Nggak perlu beli adapter, tinggal colok ke listrik di rumah. Kita tinggal ngecas. Kalau butuh yang agak banyak sekali ngecas, tinggal belikan parallel board. Kalau ini maksimal 4S ya, ini maksimal 4S, buat 6S nggak bisa. Oke, dan di sini Petakal tambahin antena panjang. Nah, kalau antena bawaan si Evoque F5D pendek, ini buat freestyle masih oke lah ya. Cuman kalau buat cruising, buat ya, terbang agak jauhan lah, pengen lihat tetangga yang agak jauh, ganti sama antena ini ya, Om Ari. Nah, dia lebih tinggi. Kenapa? Karena waktu dia putar balik itu, nah covernya, jadi memancarkan sinyalnya itu nggak terhalang sama baterai. Kalau yang panjang. Kalau yang pendek waktu putar balik ini terhalang sama baterai. Nah, baterainya kan lebih tinggi ya daripada antena VTX. Wah, ini anginnya mulai datang guys. Dan Pilot Nakal mau ngetes si F5D di pekarangan rumah Pilot Nakal. Jadi nerbangin 5 in, nggak perlu lapangan yang luas, halaman yang luas. Pilot Nakal bisa nerbangin di dalam rumah, nggak di dalam rumah sih, di dalam ini ya, di dalam rumah ya. Cuman di bagian outdoor. Oke, untuk remote-nya, ini basah guys. Nggak cuman drone aja yang basah ya, ini remote-nya Pilot Nakal juga kena air. Semoga nggak hujan lagi nih. Stop, jangan hujan dulu guys. Oke, ntar bersihin dulu, ini masukan air soalnya. Padahal sudah di bawah pohon, sudah di bawah pohon nih, masih aja kena air, nggak masalah ya. Jadi Om Ari sudah ada remote Radiomaster Zuru ILRS. Sekarang Pilot Nakal bindingin ke remote Pilot Nakal. Nanti sebelum Pilot Nakal kirim, Pilot Nakal ganti nih firmware-nya dengan binding plus punya Om Ari. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah order Pilot Nakal, nggak perlu kirim remote lagi, terutama yang menggunakan ILRS ya. Nah, kalau ini punya Pilot Nakal, suruhnya Pilot Nakal JP 4-in-1 yang di dalam. Makanya Pilot Nakal butuh modul ILRS taruh di belakang remote. Kalau teman-teman pakai suruh ILRS, nggak butuh modul ini. Cuman kalau teman-teman pakai suruh ILRS, pengen nerbangin micin, teman-teman beli modul di belakang remote seperti ini. Cuman yang iRange X ya, iRange 4 Lite itu JP 4-in-1, modul multi protokol. Kalau ini modul untuk ILRS. Oke, cukup paham ya. Nah, ini dipasang. Oke, nyalain remote. Nah, ini hujannya pas hilang. Oke, dan teman-teman banyak yang tanya nih, Om, F5D sama F5X. Jadi sempet tuh ada yang pesen F5X karena memang suka karakter frame yang X ya daripada D. Kalau D ini di kamera nggak ada putaran baling-baling. Kalau yang X itu kelihatan. Taruh, ini bersihin dulu biar kinclong. Oke, ini pakai baterai 4S dan remote dulu nyala untuk ILRS, baru kemudian drone-nya. Kalau drone-nya nyala dulu terus remote-nya belakangan, nanti nggak connect tuh sama remote karena si receiver udah masuk ke mode WiFi. Colok. Wes, mantap guys. Beepernya kenceng banget. Dan yang keren dari F5D, wis, LED di arm ya, ada 4 itu nyala semua. Di bawah ada logo iFlight. Di sini di apa namanya? Di bawah dinamo, di bawah motor ada LED.
Di samping pun juga ada LED. Jadi kalau terbang ya agak-agak mau gelap gitu, cakep nih. Oke, ini tutup lensanya cuman plastik. Oke, kita coba terbangin si F5D. Dan sebelum kita terbangin F5D, nah kalau ini banyak juga yang minta dibuat long ring. Long ring long ring. Aduh, long ring pakai Protek. Ya sebetulnya Protek sendiri ini ya ditujukan untuk sinematik sih. Makanya dia bisa terbang dekat orang karena dia ada pelindung propeller, ada ductitape-nya. Wih, ini keren guys. Ngelap drone pakai baju. Ini sudah ada ini ya, action camera, dan F5D sanggup bawa GoPro full. Ini sudah ada, jadi nanti GoPro itu kan ada ini ya, ada kakinya di bawah, tinggal dimasukin terus dibaut. Sebelumnya bautnya dilepas dulu. Oke, yuk kita coba nerbangin F5D. Air mode, dan itu GPS belum dapat ya. Jadi buat Om Ari sama teman-teman yang pakai drone GPS, apalagi yang masih baru nih, kalau udah pernah terbang di satu poin, di satu tempat, terus next terbang di tempat itu lagi, GPS dapetin data itu lebih cepet ya daripada masih awal kayak gini ya. Dan kondisi mendung atau berangin kenceng itu kadang susah untuk dapetin angka satelit GPS. Oke, R125 waktu belum arming, setelah arming R1 600. Untuk LQ 4.200 karena pilot akal di rempatnya pilot akal pakai packet rate 150 Hz. 25 mW di atas 4,12 volt itu adalah TX power dari ILRS. Pilot akal selalu setting auto ya. Oke, baterai 4S 4,12 16,5 volt, pilot akal terbang di mode air mode. Oke. Oh ya, sebentar. Pilot akal matikan dulu. Buat Om Ari dan teman-teman, biasakan kalibrasi ritual sebelum penerbangan drone GPS. Stick kiri pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Pip. Nah, kemudian kalibrasi gyro, stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Wah, kenceng banget bunyinya. Bip 3 kali ya. Oke, air mode. Gunturnya udah mulai, dan yang pasti keluar tulisan rescue off ya, karena satelit GPS belum dapat. Oke. Ya, kita coba terbangin si Evoque F5D. Cakep nih, guys. Kemarin nerbangin si Baby F3 Pro ya, sekarang nerbangin si F5D. Gimana Om rasanya nerbangin drone kecil sama drone besar? Sugesti sih. Kalau ini rasanya sama Baby F3 Pro lebih lincah Baby F3 Pro ya. Secara power Baby F3 Pro kemarin pakai 3S, sedangkan ini pakai 4S. Kalau pakai 6S, aduh, itu berasa ini guys, bawa Ferrari. Kenceng banget ya powernya 6S itu. Oke, ini pilot terbang putar-putar di pekarangan rumah, dan ini cukup ya, nggak terlalu luas lah, tapi buat teman-teman sama Om Ari ya, kalau ada lahan seperti ini sebisa mungkin jangan sampai ada orang, hindari banyak orang. Karena fatal ya kalau kena 5in ini, aduh, sobek pasti kulit ya, pasti berdarah. Jadi sebaiknya tidak disarankan untuk terbang dekat sama orang. Wih. Nah, untuk F5D sendiri frame dead cat, yang artinya arm depan itu enggak kelihatan sama propeller. Nah, tuh lihat propellernya kelihatan kan. Kalau F5X itu armnya depan itu X ya, jadi pasti bocor di kamera. Jadi ada yang keberatan kamera, ada yang keberatan propeller kelihatan di kamera, bocor di kamera, ada yang nggak keberatan. Ya karena karakter frame X dengan D itu beda. Nah, kalau ditanya enak mana, ya teman-teman cobain sendiri dah. F5X sama F5D ya. Cuman mayoritas kebanyakan teman-teman banyak pilih yang F5D. Karena buat cruising itu jauh lebih enak ya kalau si F5D ya. Oke, satelit GPS belum dapat, dan oh iya di sini pertama kasih R1 ternyata. Padahal tadi R4 harusnya ya. Oke, pertama di sini guys. Nah, jadi drone-nya terbang ke samping kanan kiri ya. Dan memang pilot selalu menyarankan untuk pemula sebaiknya 4S dulu, jangan 6S. Kaget, sekaligus gemeter ya. 4S saja lumayan ini powernya. Pilot aja tadi pertama waktu start itu sempat ini ya, sempat tremor sedikit. Karena punya orang guys, bukan punya pilot akal. Nah, jadi menurut pilot akal power 4S ini sudah mumpuni. Oke, ini tempat yang sempit ya, tempat kerjanya pilot akal di sini. Jadi drone 5in di dalam rumah tidak disarankan. Apalagi buat pemula ya. Wah, paket datang nih drone-nya, dicoba colok baterai, arming di dalam rumah,
digas dikit udah tembus tuh plafon, jebol plafonnya guys. Sempat ada yang seperti itu kasusnya, cuman pertama lupa ya, kayaknya tahun lalu deh. Jadi terlalu semangat dengan kuat 5 in ya, tapi belum tahu nih power dari 5 in kayak gimana dengan baterai 4S ya. Itu belum 6S itu, kayaknya genteng bakal jebol tuh. Jadi digas dikit, langsung gaspol remblong guys. Luar biasa dah pokoknya 5 ini. Jangan dibandingin sama Baby Ape 3 Pro ya. Dia kecil, cuman ya fatal juga kalau kena orang sih. Jadi sebaiknya kalau mau sinematik yang terbang dekat orang, pilih drone yang ada ducted, ada prop guardnya. Oke, pentakal coba agak tinggi. Nah, jadi si F5D kalau buat cruising, wah ini pas, mantep banget sih. Oke, ini pakai antena kecil ya, antena VTX-nya. Pilot tangkal belum pakai antena yang panjang, cuman pentakal udah siapin sih. Nah, semakin besar angka VTX, angka miliwatt, otomatis daya pancar sinyal videonya juga semakin kuat. Ini pentakal pakai single antena loh guys. Gagelnya ngawur. Oke, jadi ini pesanan Omari yang ada di Palu ya, tiba-tiba ada musik nih dari tetangga. Ya beginilah ya, apa adanya ya. Jadi tempatnya pentakal itu pas sebelah dengan sekolah Islamiyah. Kebetulan ini hari Sabtu, pentakal buat konten, sekolahnya off. Tapi ini di kampung nggak tahu ada apa nih, tiba-tiba musiknya kencang banget. Semoga nggak bocor ya ke kamera. Kalau bocor ya teman-teman pasti dengar ya musiknya apa. Oke, wih, jadi pakai 5 in ya. Pelatakan saranin buat pemula cari dulu lapangan ya, lapangan yang rumputnya hijau, jangan rumput terlalu tinggi. Belajar dulu putar-putar di lapangan, memahami karakter 5 in. Karena 5 in dengan drone kecil karakternya beda ya. Jadi seperti kita bawa mobil kecil sama mobil besar. Dan powernya ya pasti cc ya. Ini digas dikit udah melejit guys. Kayak gitu ya. Jadi sugesti pilot waktu menerbangkan drone 5 in sama drone kecil itu pasti rasanya beda. Kalau dipakai Google gini ya, nggak dikasih tahu nih drone-nya apa, nggak kelihatan sih sebetulnya. Jadi memang sugesti itu apa ya, dari fisik drone-nya kecil besar itu memang pengaruh sih. Oke, untuk angle kamera peltakal memang setting seperti ini, nggak terlalu tinggi karena Omari kan pemula ya. Jadi kalau setting angle kamera terlalu tinggi itu otomatis pilotnya bukan pilotnya sih, nerbangin drone-nya kesannya pengen ngebut terus ya. Karena betul-betul nungging banget gini. Jadi harus benar-benar kenceng banget. Kalau belum bisa nerbangin drone 5 in, jangan dibuat angle kamera terlalu tinggi. Fatal guys. Oke, ini satelit GPS belum dapat ya. Ini produk iFlight, si GPS pun juga dari pabrikan ya. Jadi kalau dipasang sendiri di belakang itu malah nggak keluar GPS-nya. Jadi ini OSD di GPS itu nggak keluar karena memang GPS-nya kayak nggak bisa nganterin data ya ke FC ya. Cuman kalau dari pabrikan ini aneh, kenapa kok muncul gitu loh? Kok bisa aman lancar jaya ya? Wih, awet guys. Jadi pakai spek 6S, pakai baterai 4S itu irit banget. Kalau dibawain action cam masih sanggup nih 4S, masih sanggup. Ini ringan banget sih. Oke, coba masuk ke ini. Nah, ini di teras pun berantakan masih bisa. Wih, ngeri-ngeri sedap guys. Oke, jadi terbang santuy ya. Buat pemula sih harus belajar seperti ini ya. Kalau terbang tinggi mah gampang, di atas gini, ya kan? Los, gak ada halangan apapun. Jadi betul-betul bebas. Beda halnya dengan terbang di tempat peltakal nih, dengan banyak pohon, terus tempatnya nggak gitu besar, banyak halangan rintangan. Jadi jauh lebih banyak tantangannya sih. Ketimbang kita terbang di udara ini ya, di langit yang kosong, bebas, pasti jauh lebih gampang sih. Teriaknya guys, 4S ini. Jadi F5D memang favorit sih. Dan untuk seri ini ya, Evoque ini memang banyak LED. Jadi ya lebih menarik untuk dilihat ya. Karena LED-nya nyala terus guys. Cakep.
Jadi buat Om Ari nanti sabar dulu ya, mau nerbangin si drone GPS ini. Cuaca lagi mendung nih Om. Mau drone aerial, mau drone FPV yang pakai GPS, kalau cuaca lagi nggak mendukung, untuk mendapatkan angka satelit itu susah banget. Atau bisa juga taruh di tempat ya, didiemin, karena protokol udah setting VTX-nya auto ya, jadi belum arming, dia 25 mW. Jadi nggak usah khawatir VTX-nya terlalu panas, don't worry. Jadi aman ya, sebelum arming VTX nggak bakal overheat, kecuali waktu sudah arming nih, dia langsung berubah jadi 600 mW. Enak guys, F5D. Protokol aja belum punya nih F5D. Cuman ngetes-ngetes, ngincipin pesanan-pesanan teman-teman semua nih. Itu beepernya bunyi ya, pip. Dan waktu bunyi seperti itu, perhatikan ini OSD voltase baterai ya. 3,62 itu per sel, total 4 selnya 14,5. Maksimal terbangnya sampai 14 volt. Udah. Kalau di bawah itu sudah, itu terlalu ini ya, terlalu ekstrim sih, kasihan baterainya. Jadi merawat baterai itu kita terbang sampai di perselnya 3,6. Jadi nanti si baterai waktu dingin dia bisa recovery ke 3,7 volt. Wah, itu paling aman tuh. Jadi merawat baterai bisa jadi jauh lebih awet. 9 menit guys, putar-putar gini aja. Kalau di polin sampai 3,5 bisa tembus 10 menit nih. Oke, penanggal di sini, dan penanggal coba landing di meja ya. Keren, tiket gagal selesai. Take off dari meja, landingnya pun di meja. Om, belajarnya susah tahunan. Protokol dulu nggak bisa kayak gini, waktu awal-awal nggak bisa ya, susah banget sih. Jadi memang harus terbiasa dan jam terbang tinggi untuk bisa take off dari landing pad segini ya, terus kembali lagi landing di sini. Kalau tadi dari sana beda. Biasanya nyelonong. Nah, seperti ini biasanya. Oke, F5D punya ini ya, pesanan Om Ari yang ada di Palu. Oke, dan ini Om Ari untuk di remote-nya nanti sama. Jadi semua orderan yang masuk ke pilot nakal, yang pilot nakal setting, arming pilot nakal selalu taruh di switch kiri bawah. Ya, bilangnya sini ya. Mau di jumper T-Lite, mau di jumper disuruh, kecuali di T-Pro ya. T-Pro itu kan cetrekan yang ada 3 ya. Protokol nggak pakai yang kanan kiri kalau T-Pro ya. Jadi untuk arming protokol selalu cetrekan 3 kiri, untuk mode terbang cetrekan yang sebelah kanan. Dan untuk suruh ini arming mode terbang, beeper di sini Om. Dan yang terakhir GPS rescue. Oke, jadi cara ngecek apakah GPS ini sudah bisa RTH, kita coba arming ya. Oke, pertama masuk di angle. Oke, ini arming ya. Jadi sebelum drone ini terbang lebih dari 100 meter, diaktifkan GPS rescue, akibatnya seperti ini. Ya, jadi si motor bakal cut off. Dan ada pertanyaan menarik dari salah satu subscriber ya. Apakah waktu GPS rescue itu harus diaktifkan terus? Ya pasti dong. Jadi misalnya nih kita terbang ya. Terbang, kemudian kita GPS rescue. Anggap ini GPS rescue ya. Nah, ini tentu Om, switch harus tetap di GPS rescue. Sampai kita mau betul-betul mau ambil alih kontrol secara manual, kita harus perhatikan throttle dan matikan GPS rescue. Otomatis si drone bakalan dikontrol secara manual. Pada saat dia GPS rescue, si drone bakalan otomatis kembali pulang ke home point. Oke, cukup paham ya. Jadi buat Om Ari sama teman-teman harap berhati-hati saat menerbangkan drone GPS. Karena pertama sempat ada kasus bikin konten Sinlog 35 orderan dari Om Putu ya di Mengwi. Itu pertama nggak nyadar guys, belum 100 meter pertama GPS rescue, dan akhirnya cut off. Wah, itu betul-betul pembuktian yang asli dan nyata. Oke, si Evoque F5D kalau baterainya habis nih, lihat LED-nya warna merah nih di samping ya. Oke, udah beres dan siap kirim ke Palu ya. Safe fly buat Om Ari ya. Om Ari sudah sering nerbangin si Black Bee ya di dalam rumah, terus kepingin nyobain rasanya 5-in. Mantap Om. Oke, setelah itu jangan lupa dicabut baterainya. Cakep guys, F5D. Nah, kalau si RX sudah nggak ada koneksi sama remote, otomatis si remote mbaknya bakal bilang telemetry loss, artinya sudah nggak ada koneksi antara receiver dengan remote. Ups.
Oke, jadi iFlat Protect 35 punya protokol dan iFlat Nazgul Evoque F5D enak buat cruising, buat freestyle bisa, buat racing enggak lah. Kalau buat racing tuh harus X ya, karena karakter terbangnya jauh lebih sadis yang karakter frame X. Dan kalau Protect dibuat long range ya nggak masalah sih sebetulnya, cuman apa ya, bagusnya sih ini buat sinematik ya, jadi terbang-terbang dekat objek, benda mati atau dekat orang, itu kan waktu nabrak sudah ada ductile-nya nih. Nah, jadi aman banget. Oke, ini punya protokol Protect 35 juga pakai ILRS ya receivernya, terus antena protokol ganti sama antena beta FPV ya. Kalau antena si Happy model tuh Leto ya, dan ini dapetinnya agak susah sih nyarinya. Oke, buat Omari nanti jangan lupa kalau mau pengen terbang jauh, antenanya diganti yang agak panjang. Oke, tinggal copot antena yang pendek. Tadi pendek pun masih oke ya. Dan ini ada 3D print, bisa dilepas. Ya, dipindah ke sini Om. Nah, ini 3D print fungsinya supaya waktu kita ngikat ini, nah ngencengin si antena itu jauh lebih gampang. Jadi fungsinya 3D print seperti itu. Dan ini halus banget ya. Ini 3D print dari pabrikan iFlat guys, bukan dari local marketplace. Nah, nanti waktu pasang antena panjang agak ditekuk gini. Oke. Karena kenapa tinggi? Dia posisi antena lebih tinggi daripada baterai. Jadi waktu memancarkan sinyal video itu betul-betul maksimal. Beda dengan yang kecil nih, pendek. Nah, waktu memancarkan sinyal, wah kalah sama baterai ini. Jadi waktu di drone-nya terbang balik, antena ini nggak bisa maksimal. Yang maksimal yang ini. Oke, segitu dulu review dari protokol untuk paket. Bukan paket sih, untuk pesanan Omari yang ada di Palu ya. iFlat Nazgul Evoque F5D, baterai 4S ada 2, charger 1, terus ada tambahan lainnya lagi lah. Oke, buat yang suka video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Protokol pamit. Thank you, safe fly, and ciao. Oke, Omari, ini yang terakhir ya. Dan teman-teman, perhatikan posisi prop. Nah, si Evoque F5D ini protokol setting prop out. Jadi bagian depan yang sebelah kanan depan ya, putaran motornya ke kanan. Dan perhatikan model baling-balingnya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi lekuan ke atasnya itu berputarnya ke kanan. Nah, yang depan kiri berputarnya ke kiri. Dan perhatikan lekuan propellernya ya. Jadi melengkung ke atasnya itu diputarnya ke kiri. Oke. Dan itu bersilangan ya, jadi pasangnya jangan sampai salah. Ini settingan untuk prop out. Kalau prop in ya dibalik. Oke, cukup paham? Dah, gitu aja. Kalau salah pasang propeller, biasanya drone-nya waktu di arming dia puter, waktu diangkat drone-nya kebalik, terpental ya. Karena perintah FC dengan putaran motor nggak sesuai, akhirnya berantem akhirnya mati dia. Oke, sip. Packing, kirim ke Palu. Thank you.